Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi jamain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kita haturkan salam kepada Nabi besar kita, Nabi baginda kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Di sini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Hikmah dan Manfaat Puasa. Sebagai orang mukmin, kita harus percaya bahwa semua yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia pastilah mengandung hikmah dan manfaat di dalamnya. Walaupun hikmah ataupun manfaat tersebut belum dapat semuanya dapat diungkap oleh akal manusia yang serba terbatas. Di antara syariat yang diwajibkan atas kita sekarang ini adalah menjalankan kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan. Dalam ibadah puasa ini tentunya terdapat berbagai hikmah dan manfaat yang banyak sekali, baik secara spiritual, kesehatan, ataupun ekonomi sosial. Di antara hikmah puasa secara spiritual adalah puasa menjadi salah satu sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Rabbil Alamin. Dengan berpuasa, seseorang meninggalkan berbagai kesenangan dunia seperti makan, minum, dan menggauli istri. Dengan kata lain, ia lebih mementingkan keinginan Robnya daripada kesenangan-kesenangan pribadinya. Puncaknya adalah untuk menggapai derajat takwa. Sebagaimana Allah menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Apabila seseorang mampu mencapai derajat takwa, maka dengan mudah ia akan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Itulah sebab mengapa pada awal ayat tersebut mengatakan kalimat hai orang-orang yang beriman. Hal ini menunjukkan bahwa hanya orang-orang yang memiliki keimanan yang benar yang akan mampu menjalankan perintah puasa Ramadan dengan benar dan penuh ketakwaan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Dari segi kesehatan, sebagaimana telah diungkapkan oleh para ahli, puasa memiliki hikmah dan manfaat untuk tubuh, ketenangan jiwa, dan kecantikan, kegantengan. Saat berpuasa, organ-organ tubuh dapat beristirahat dan miliaran sel dalam tubuh bisa menghimpun diri untuk bertahan hidup. Puasa berfungsi sebagai detoksifikasi untuk mengeluarkan kotoran, toksin atau racun dari dalam tubuh, meremajakan sel-sel tubuh, dan mengganti sel-sel tubuh yang sudah rusak dengan yang baru, serta untuk memperbaiki fungsi hormon, menjadi kulit sehat, dan meningkatkan daya tahan tubuh karena manusia mempunyai kemampuan terapi alamiah. Di samping itu, dengan puasa, tubuh menjadi lebih energik karena pada saat berpuasa, sistem pencernaan beristirahat, sehingga energi disimpan untuk menyembuhkan diri dan memperbaiki sel tubuh. Energi akan digunakan untuk membersihkan dan detoksifikasi usus, darah, serta menyembuhkan sel-sel tubuh dari berbagai penyakit. Puasa meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta meremajakan tubuh. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Adapun hikmah dan manfaat puasa secara sosial ekonomi.
tentu sangat banyak, antara lain puasa dapat mendorong seseorang untuk saling membantu kepada sesama. Karena ketika seseorang berpuasa, ia akan merasakan bagaimana laparnya orang-orang yang tidak mampu makan dengan layak, sehingga terdorong olehnya untuk berbagi dengan sesama. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW selama bulan suci Ramadan. Dalam sebuah atsar sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Beliau lebih dermawan lagi di bulan suci Ramadan saat beliau bertemu Jibril. Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran. Dan kedermawanan Rasulullah melebihi angin yang berhembus. Haji riwayat Bukhari. Secara ekonomi, manfaat puasa begitu jelas dengan datangnya bulan puasa. Peredaran uang dan peningkatan perdagangan melonjak tinggi, apalagi ketika menjelang hari raya. Namun, yang patut disayangkan adalah bahwa manfaat puasa secara ekonomi ini ternyata belum bisa dimaksimalkan oleh orang-orang muslim. Karena mayoritas perdagangan yang ada masih banyak dikuasai oleh non-muslim. Sedangkan kita hanya sebatas penggembira atau penonton. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita semuanya. Demikianlah sebagai hikmah dan manfaat puasa yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah keimanan dan keikhlasan kita dalam menjalankan perintah puasa Ramadan. Saya akhiri kultum saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.